Ya pemirsa, saya masih berada di Pantai Mentari, Pamedas, Samboja dalam event anniversary keempat Kamikawa Adventure Samarinda. Bersama saya adalah salah satu peserta yang ikut dalam kegiatan ini. Kita kenalan dulu dengan Bapak siapa dan sebagainya. Saya Donald Gustaf. Saya di Kamikawa ini sudah sejak berdirinya Kamikawa udah gabung dengan teman-teman Pak Ming dan teman-teman yang lain di Kamikawa ya. Walaupun kita bermacam-macam kendaraan, cuman ya kita tetap aja tidak fokus satu kendaraan. Jadi semua model kendaraan sudah bisa gabung sini. Kebetulan saya di Kamikawa pakai Jimny 97. Jimny 97. Jadi basicnya Jimny tahun 97 ini dulu dia mobil 2WD, jadi tidak double gardan, cuma kita rubah jadi double gardan. Ya, ini saya lihat banyak perubahan-perubahan yang dilakukan dari tipe Jimny ini. Mungkin selain eksterior juga mungkin interior ada yang bisa dijelaskan apa perubahan-perubahan yang dilakukan. Ya. Kita coba lihat ini di dalam apa sudah dirombak semua atau bagaimana, kelihatannya sih 100% udah dirombak di dalamnya. Ini kita lihat seperti apa ini. Ya, kita lihat. Ya, bisa kamera mengarah ke mesinnya. Oke. Nah, ini saya sudah 3 kali memiliki mobil Jimny, katanya saya lihat mesinnya bukan seperti ini. Boleh dijelaskan? Ini mobil ini mesinnya mesin apa ini yang dipindahkan ke sini? Jadi mobil ini mesin aslinya kita lepas, Pak. Jadi mesin aslinya kita lepas, kita modifikasi dengan mesin Suzuki AVP. Jadi ini mesin Suzuki AVP, kemudian transmisinya kita pakai Putura, kemudian karena menurut saya mesin ini karena kita ingin perawatan lebih gampang. Kalau menurut saya kan dia kan tidak ada perawatan karburator dan lain-lain. Jadi karena ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya saranin pakai ini mesin AVP lah, katanya lebih enak untuk perawatannya dan juga spare part-nya lebih murah. Dan plug and play nggak banyak yang dirubah posisi dari dudukan dan sebagainya, itu gimana? Kalau untuk dudukan kita banyak perubahan juga, Pak. Kemudian untuk dudukan mesin, kemudian ini bodinya juga dicowak. Bodinya dicowak untuk masuk ke dalam. Terus itu kalau untuk transmisi dia langsung plug and play dengan mesin AVP. Transmisi untuk plug and play. Terus juga perubahan lain selain dari mesin, dari alternator kita rubah ke yang spek lebih besar 90 ampere. Kemudian electric fan-nya kita pakai punyanya Karimun. Kemudian radiator kita pakai yang aluminium supaya dia lebih sesuai dengan spek mesinnya. Kalau untuk AC kita tetap pakai punyanya Katana, cuman untuk yang di dalamnya EPAP-nya kita pakai punyanya Kijang kapsul, Kijang merek A3 karena dia lebih besar supaya pendinginannya lebih sempurna. Kalau menurut kami yang biasa kena dingin ini, karena Katana ini kadang-kadang suka agak panas-panas. Iya, itu. Penggeraknya ini 4WD atau 2WD? Jadi penggeraknya ini dia 4WD, kita rubah pakai 4WD. Untuk transfer kita tetap pakai yang standar, cuman untuk gardan depan dan belakang kita pasang di yang low gear yang 841 supaya untuk bisa membawa beban dengan ban 31 ke 31 ini lebih ringan. Dan kita juga pakai gardan yang lebih besar, bonggol besar. Kalau standarnya bonggol kecil, Pak, ada yang bonggol kecil, kita pakai yang bonggol besar. Kemudian untuk supaya karena kita pakai ban besar, ban ukuran 31 ini, kita untuk pengereman kita pasang rem cakram buka belakang ya. Kemudian karena kita menggunakan gardan yang dia punya gardan yang 841 yang besar, kita untuk propellernya tetap standar bawaan, cuman untuk drive shaftnya kita pakai punyanya Chromoly supaya lebih kuat dan rigid ya itu. Katana ini kan terkenal dengan gerakannya yang kasar ya, suspensinya ya. Ini apakah juga dilakukan modifikasi di bagian suspensi? Coba kita lihat, bisa dijelaskan.
spare-nya? Kalau untuk suspensi kita sekelnya kita pakai yang punya Epoger karena dia maininnya kalau menurut saya lebih lentur. Kemudian per depannya ini kita racikan, jadi yang per depan ini kita pakai per belakang. Per belakang pindah ke depan. Nah, jadi diracik lagi nih per-pernya Pak, ada beberapa ininya jadi supaya dia agak empuk. Dan per belakang kita pakai per Carry Futura. Ya, Kita lihat per belakangnya. Nah, ini dia. Ini per Carry Futura. Carry Futura. Ya, Carry Futura. Kemudian supaya dia lebih ini kita kasih pakai sok. Kalau ini soknya ya sok Fortuner aja dipakai. Nah, cari yang harganya tidak terlalu tinggi ya. Cuman untuk kenyamanan ya nyaman ya Pak ya. Jauh perbedaannya dari standar Katana. Iya, sudah jauh perbedaan dari standar Katana. Nah, untuk belakang kita remnya kita pakai rem cakram. Rem cakramnya sama dengan punya Katana yang depan. Jadi kita belakangnya kita kasih rem cakram belakang gitu supaya lebih pengeremannya lebih pakem. Nah, untuk bagian interior sendiri nih kita juga penasaran ini. Bagian interiornya seperti apa ini? Mobil ini fokusnya buat camping, buat main-main off-road ringan. Jadi kita ya standar aja sih Pak. Ya paling kita kasih apa ini ada fire ini deh. Sama inverter ya buat masak nasi. Jadi nggak perlu bawain, jadi nggak bawa magic jar masak nasi sudah oke ya. Oke, sama ya lampu-lampu yang lainnya standar semua lah Pak. Ya yang untuk tambahan-tambahan lain paling yang di depan aja kita kasih cut out supaya dia, jadi kalau pada saat ada masalah di sistem kelistrikan kita cut out, jadi dia memutuskan semua sistem kelistrikan di dalam mobil itu. Untuk bagian depan sendiri bagaimana dashboardnya, apakah ada perubahan di bagian dashboard? Oh, ini anak saya mau review. Gimana rasanya naik mobil Katana ini? Asik nggak mobil Katana? Asik. Ini ngomong-ngomong mobil keberapa nih? Ini kalau untuk yang Katana nih saya pelihara yang ketiga ya. Jadi yang ketiga karena saya juga pelihara Vitara kemarin. Nah, jadi Vitara saya pakai Vitara. Cuman karena memang ya itu tadi, karena mobil pertama saya itu Jimny. Saya lepas Jimny kok pingin lagi punya Jimny, jadi ini Jimny yang ketiga, jadi rasanya nggak bisa hilang Jimny. Memang Jimny ini memang mendarah daging ya. Ini cinta pertama luar biasa ini Pak ya. Nah jadi Vitara saya nggak pelihara lagi, jadi pelihara Jimny untuk mobil buat main-mainnya ya. Untuk daerah ekstrim di Kaltim ini kan banyak tanjakan-tanjakan, aman saja dengan itu? Kalau untuk daerah yang pegunungan kemudian berbukit-bukit dengan spek yang saya pasang sekarang itu kalau menurut saya sudah mumpuni dia Pak ya untuk main ringan-ringan, kemudian untuk gunung-gunung yang agak tinggi dia mumpuni untuk tenaga dan tarikannya lebih oke ya. Karena kalau Jimny ini kan kalau dia mesin standar, kalau kita pakai ban besar dia agak berat, jadi agak kalau naik gunung agak berat ya. Jadi kalau menurut saya dengan spek mesin, transmisi dan gardannya dengan spek ini untuk ban besar naik gunung lebih ringan. Iya. Untuk medan terberat yang selama ini dilampaui, medan ekstrim seperti apa di Kaltim? Karena mobil ini kemarinnya sering kita pakai di Melak Kubar. Jadi kalau main di sana ini kebanyakan kita mainnya di ini Pak, di mana? Di hutan-hutan di Kubar. Jadi masuk jalur-jalur yang lumayan ekstrim itu masih oke, lumpur-lumpur dalam masih oke lah dia. Nah, makanya kita sematkan ada win di depan, ya cukup lah win-win yang 3 ton itu cukup lah untuk menarik bodi dia yang kecil. Jadi kalau hari kita lagi setak di dalam jalur yang agak berlumpur dan mobil dianggap tidak mampu, win bisa membantu kita untuk ya masih bisa narik dia Pak. Iya. Ya, ngomong-ngomong ini berapa ini habis untuk memodifikasi Katana ini? Karena ini modifnya bertahap,
bertahap. Jadi kalau menurut saya sih karena kita pelan-pelan modifnya kan, kalau totalan sih habis mungkin sekitar hampir 150 juta Pak. Iya, dengan kendaraan-kendaraan ya. Karena kita modif coba, oh nggak cocok bongkar lagi ya. Engine ya. Apa ini saran masukan buat teman-teman yang suka hobi mobil Katana ini, termasuk saya ini apa ini? Saran sih sebenarnya kalau kita sudah hobi dan menikmati itu kadang-kadang lupa sudah itu keluar berapa keluarga, pokoknya nikmati selagi kita mampu, selagi kita ada gaspol, jangan kasih kendor. Oke. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Om Donald Gustaf, salah satu peserta dari kegiatan anniversary keempat Kamikawa Adventure dengan unitnya yang sangat unik ini, yaitu Jimmy Katana full modif yang sudah kita review tadi. Semoga bincang-bincang tadi membawa manfaat, memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua. Kamikawa Adventure tetap jaya, gas, ya, mantap. Ya pemirsa, saya masih berada di Pantai Mentari Samboja dalam event anniversary keempat Kamikawa Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, ini saya akan mereview salah satu mobil yang hadir di kegiatan ini. Ya, mobilnya unik ini ya. Ada tenda di atas, boleh kita coba tanyai pemiliknya. Selamat pagi ya, Assalamualaikum, dengan Om siapa? Waalaikumsalam, dengan Pak Arifin. Dengan Pak Arifin. Ini dalam kegiatan ini apa ini motivasinya untuk menghadir di kegiatan? Kita kumpul ya sama teman-teman sehobi itu, alhamdulillah kita dapat teman baru, teman suasana baru, happy untuk keluarga semuanya. Itu aja sih motivasi saya. Ya, ini saya lihat ini unitnya istimewa ini yang hadir di dalam event ini. Boleh dijelaskan ini konsepnya seperti apa? Ini konsepnya ini camper van ya. Kita bangun ini dari nol. Basicnya MB100 Mercy ya, Mercedes-Benz. Di sini kita termasuk interior semua itu kita bikin sendiri. Ada punya bengkel sendiri berarti? Ya kebetulan ada usaha interior, jadi ya sedikit kita rubah-rubah sedikit. Jadi kita review di YouTube, terus kita rubah-rubah sedikit sesuai ukurannya. Di sini ada kompartemen ini buat alat-alat gitu ya, buat alat-alat kelistrikan di sini ya, kelistrikannya semua di sini ada semua. Jadi ini mobil ada aki kedua, jadi ini udah katakanlah 2 hari camping ini aman ini, masih aman. Kita ada kulkas, kipas itu bisa. Kulkas juga bisa? Ada, ini ada kulkas, bisa untuk ya paling 2 hari bisa. Kalau kulkas kecil kan cuma 70 watt aja kan, ya alhamdulillah bisa untuk 2 hari. Yang dibawa ini untuk 2 orang, kemudian saya lihat di atas juga ada tenda nih, kita untuk 2 orang, sana itu bisa ditarik juga untuk 1 orang. Yang di atas, kemudian Di atas, gimana nih tinggalnya? di atas ini untuk 2 orang ya. Ya mungkin kameramen bisa dilihat ini. Tenda atas itu kita kebetulan pakai merek Medlife ya. Jadi Medlife itu udah terbukti bagus ya. Jadi kita 2 orang tidur di atas bisa. Nah, ini di mobil ini ada beberapa logo ini, Amazing Borneo Expedition, Let's Java Explorer, Camper Van. Ini bisa dijelaskan ini logo-logo ini? Itu Java kemarin 2003 ya, kita ke Jawa, separuh Jawa lah. Kita sampai Banyuwangi, itu di Baluran, ada di mana itu Jawatan, terus sampai ke Dieng, Jogja, Dieng, situ kita setengah Jawa. Untuk Amazing Borneo ini next kita ya, nanti kita ke Borneo semua, ini next kita. Nanti bisa selanjutnya ke Celebes atau apa gitu ya. Ya, ke Sulawesi. Soalnya kita bisanya itu setiap liburan anak, jadi kita manfaatkan itu 1 bulan atau 2 bulan kita keliling, jadi bisa semuanya teranu kan, bisa keliling. Selama keliling ini apakah pernah ada kendala-kendala dari unitnya atau apa ini? Pas keliling ada sih, ya itu kalau mobil tua kayak gini pasti ada lah. Kemarin ada alternatornya yang agak trouble sedikit, tapi alhamdulillah
begitu kita perbaiki 1,5 hari aja udah bisa jalan lagi. Itu aja sih sementara yang trouble-nya itu, ya mudah-mudahan ke depan aman aja buat touring. Dari sekian tempat yang sudah dieksplorin, kira-kira tempat mana yang paling amazing menurutmu? Kemarin waktu di Jawa di Dieng ya, Dieng itu fasilitasnya bagus, terus untuk camper van gini kan kita perlu listrik, keamanan, kenyamanan, itu di sana fasilitas untuk camper van alhamdulillah udah bagus gitu. Itu saya di Dieng itu banyak destinasi yang bagus, alamnya juga keren, gunung-gunungnya bagus. Itu bagus itu. Coba aja kalau di Jawa ke Dieng. Dieng, bagus itu. Ngomong-ngomong, untuk pengadaan tenda ini beli di mana? Di Samarinda Pak ada atau bagaimana, dan berapa? Kato Medlev ini di Jawa, di Bandung, daerah Bandung. Ini kalau harga ya setenda lah harganya, naik sedikit lah di atasnya tenda. Karena bahannya dari besi sekalian, jadi tinggal naikkan gitu. Model terbarunya. Apa nih saran-saran buat teman-teman yang punya hobi yang sama, suka jalan-jalan, suka keluyuran ini dengan unitnya, apa masukannya? Memaksimalkan yang ada. Katakanlah di rumah ada unit Expas, monggo Expas dibikin. Itu lebih ya, daripada kita nunggu unitnya itu nanti nggak jadi-jadi. Jadi memulai aja. Istilahnya kalau mau camper van adanya Expas, monggo dimulai dibikin. Ya semampunya, kalau sekarang bisanya bikin apa, yang penting bisa tidur, touring ya itu nggak masalah. Yang penting kita segera memulai untuk explore kan. Yang namanya selagi bisa ya monggo. Nanti nunggu-nunggu malah yang nggak jadi itu. Ya, baik pemirsa, itu tadi ya bincang-bincang saya dengan Marifin, ya salah satu peserta yang ikut hadir di anniversary keempat Kamikawa Samarinda Kalimantan Timur. Semoga bincang-bincang tadi bisa memberikan informasi dan inspirasi bagi kita semua. Kamikawa tetap gas. Ya. Kaya selalu.